Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB telah menetapkan kriteria prioritas tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2024. Begini urutan prioritasnya. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB telah menetapkan beberapa kriteria yang menjadi prioritas bagi tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K 2024. Kategori tersebut berdasarkan Diktum 30 Keputusan Menpan RB tahun 2024, di mana penetapan pelamar yang lulus seleksi akan diberlakukan secara berurutan seperti berikut ini. Urutan yang pertama yaitu XTHK 2. Urutan yang kedua yaitu pegawai yang datanya terdata dalam pangkalan data atau database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian urutan yang ketiga yaitu tenaga non-ASN yang terdata dalam BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat yaitu pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, urutan pertama yang diluluskan menjadi P3K 2024 adalah XTHK 2. Seperti yang diketahui, pemerintah kini berupaya untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN lewat seleksi P3K tahun 2024. Pengumuman seleksi P3K 2024 ini direncanakan digelar pada 26 September 2024. Pemerintah telah menyiapkan 1.031.554 formasi P3K 2024 bagi tenaga honorer yang nantinya sudah lulus seleksi. Namun demikian, terdapat kendala penetapan tenaga honorer menjadi ASN karena jumlahnya yang melebihi formasi yang dibuka. Jumlah tenaga honorer yang ada di database BKN mencapai 1,7 juta dan yang belum masuk mencapai 3 juta. Maka dari itu, untuk mengakomodir jumlah tenaga honorer dan formasi yang tersedia ini, pemerintah menetapkan kategori prioritasnya. Bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 dan mendapatkan peringkat terbaik, maka akan diangkat menjadi P3K 2024 penuh waktu. Namun,
Jika tenaga honorer yang lulus passing grade namun belum memiliki formasi yang disediakan oleh Menpan RB, maka kemungkinan akan diangkat menjadi P3K 2024 dengan P3K paruh waktu. Selain ketentuan pelamar prioritas yang diluluskan dalam P3K 2024 di atas, berlaku juga untuk jabatan fungsional atau JF guru sesuai dengan Diktum 30 Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Dalam hal ini juga terdapat pelamar prioritas yang diangkat menjadi P3K 2024 dengan urutan sebagai berikut. Urutan yang pertama yaitu guru XTHK 2. Urutan kedua yaitu guru non-ASN. Urutan yang ketiga yaitu lulusan PPG. Urutan yang keempat yaitu guru swasta. Dapat dilihat guru XTHK 2 yang menjadi prioritas bagi Menpan RB dalam pengangkatan P3K 2024 dalam jabatan fungsional atau JF guru. Teman-teman tenaga honorer semuanya, sampai informasi diturunkan, sampai titik ini belum ada kepastian kapan pendaftaran atau jadwal pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 ini dibuka. Akan tetapi kami sarankan atau kami himbau kepada teman-teman tenaga honorer semuanya untuk dapat mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan administrasi yang diperlukan biasanya untuk mendaftar seleksi P3K tahun 2024. Kemudian mempersiapkan diri atau mental teman-teman tenaga honorer semuanya dengan cara mempelajari atau latihan dan pembahasan soal yang tersedia di media sosial. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mekanisme dan urutan kriteria prioritas tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K tahun 2024 sesuai dengan ketetapan Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.